boleh diceritakan juga di situ, mungkin ada yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Tapi pada dasarnya di sini kita akan belajar dari awal, jadi untuk teman-teman mungkin bisa sambil menyimak karena ini materinya lumayan padat selama 90 menit ke depan. Jadi diharapkan untuk tetap kondusif, segala pertanyaan kami baca di question and answer, tapi mungkin nanti nggak akan semua bisa kami jawab ya, akan kami pilih beberapa aja. Oke, kita mulai ini ya. Dari topik yang akan kita bahas, apa aja sih gitu ya materi yang kita bahas sore ini. Jadi ada 5 hal sebetulnya yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa menjadi entrepreneur. Kedua, memilih bidang karir sesuai kemampuan. Ketiga, kemampuan praktikal atau mungkin kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Kemudian yang keempat, bagaimana cara memulainya. Dan yang terakhir akan kita selesaikan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan besar dulu sih di awal. Kenapa menjadi entrepreneur gitu? Mungkin dari teman-teman yang jumlahnya ribuan ini jawabannya akan beda-beda banget. Cuma saya pengen tahu aja kenapa sih teman-teman pengen menjadi entrepreneur? Apakah memang karena ada motivasi, karena dari dulu memang cita-citanya sudah seperti itu, atau mungkin karena ingin mengubah kehidupan, atau mungkin memang terinspirasi dari seseorang atau dari buku contohnya gitu ya. Teman-teman di sini boleh menjawab pertanyaan saya, mengapa teman-teman sendiri tertarik tuh. Ya, jawabannya di sini sudah banyak yang muncul ya rupanya. Ada yang ingin membuka lapangan kerja, ada yang memang karena ingin menjadi wirausaha ya dari dulu ya. Ini ada banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa saling sharing di sini. Kenapa ingin menjadi seorang entrepreneur? Kita akan bedah beberapa alasan yang paling sering muncul ketika ditanya kenapa sih orang ingin menjadi entrepreneur gitu. Jadi yang pertama, kamu adalah bosnya gitu. Jadi kita kalau biasanya sebagai seorang karyawan, kita memiliki bos, kita memiliki struktur, kita memiliki hal-hal yang harus dipatuhi dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita menjadi pengusaha, berarti kita tidak bekerja untuk orang lain sehingga lebih bebas dalam mengembangkan potensi, inovasi produk, sampai dengan membuat keputusan gitu ya. Jadi tanggung jawabnya ada di kita, baik ketika kita mau mengambil keputusan terkait perusahaan atau mungkin perjanjian eksternal dengan pihak lain atau menyangkut dengan karyawan, itu ada di kita. Tapi konsekuensinya sendiri memang tanggung jawab yang besar itu akan menghasilkan juga konsekuensi. Jadi kalau misal kita memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, pasti keputusan-keputusan itu juga harus dipertimbangkan matang-matang gitu ya. Ini ada juga tadi yang membahas ya, pengen jadi entrepreneur karena memang pengen tidak terikat aturan. Jadi masuk ke poin yang ini. Nah, yang kedua bisa menjual yang disukai. Jadi pengusaha dapat membuat bisnis dari bidang atau hal yang merupakan passion mereka sehingga bisa lebih menikmati pekerjaan. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang suka otomotif, kemudian berkeinginan untuk membuka usaha terkait aksesoris mobil atau mungkin spare part atau mungkin bengkel. Kemarin di sesi sebelumnya saya menemukan ada orang yang memang suka otomotif dan pengen buka bengkel. Nah, itu bisa juga jadi inspirasi. Mungkin di sini ada yang mau cerita passionnya atau mungkin hobinya apa, kemudian pengen berkarir juga di bidang tersebut gitu ya. Ada yang pengen jadi bos untuk diri sendiri. Saya sambil baca ya question and answer-nya. Saya bosan ikut bos, pengen punya usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja. Ada juga yang pengen karena wawasannya pasti luas. Ada yang pengen punya penghasilan lebih banyak. Kita akan bedah, benar nggak sih kalau jadi pengusaha pasti akan bebas, pasti akan punya penghasilan lebih banyak dan bagaimana sih cara mengoptimalkan hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya benar tadi bisa membantu menciptakan lapangan kerja gitu. Apalagi di masa-masa seperti sekarang, kalau teman-teman buka bisnis, pasti teman-teman akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak gitu ya. Banyak sekali tawaran yang mungkin tidak seperti sebelum pandemi. Jadi kalau sekarang teman-teman buka, kalian bisa membuka kesempatan bagi masyarakat gitu. Dan menciptakan lapangan kerja ini sebenarnya juga nggak perlu jauh-jauh ya. Kalau di sini kan tulisannya adalah kebutuhan tenaga kerja gitu. Sebenarnya tenaga kerja itu bisa kita temukan juga di sekitar kita, baik dari komunitas, baik dari lingkungan kita maupun orang-orang yang kita kenal. Nah, selanjutnya mengenai memperluas wawasan dan jaringan. Jadi kenapa kita bisa bilang
entrepreneur atau pengusaha itu pasti wawasannya luas, jaringannya luas, karena dia pasti harus akan ketemu dengan banyak orang yang bersinggungan dengan entitas bisnisnya dia. Baik klien, baik investor, baik supplier gitu kan. Jadi orang-orang ini nanti akan membantu usahanya dia, sehingga mau nggak mau pasti dia harus berjejaring gitu dengan mereka. Nah, adanya diskusi, adanya tukar pendapat dengan orang-orang ini pastinya akan memperluas wawasan seorang pengusaha gitu ya, baik tentang bahan baku, baik tentang supply chain, pasti akan belajar banyak sekali menjadi seorang pengusaha gitu. Nah, kalau kita sudah bahas tentang alasan-alasan kenapa pengen jadi pengusaha, kita akan bahas tentang peluang karir. Jadi, kalau misalnya kita seorang karyawan gitu ya, biasanya kan jelas jenjang karir kita, kemudian jabatan kita. Misal kita menjadi staff, fresh graduate gitu, kemudian kita diangkat menjadi senior staff, menjadi supervisor, manager, itu jelas ada jenjang karirnya. Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur, apa aja sih peluang karirnya gitu ya? Menjadi pengusaha sebetulnya ada banyak yang bisa dieksplor oleh teman-teman gitu. Kita akan bahas beberapa, di antaranya ada 7 sih sebenarnya yang akan kita highlight gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar tentang salah satunya atau justru teman-teman sudah menjadi salah satunya, boleh juga di-share gitu. Misal ada yang pemilik waralaba, oh saya sudah pernah nih punya waralaba, misal burger atau mungkin kebab gitu, atau mungkin yang sekarang lagi ngetren boba, milk tea itu kan juga banyak banget ya waralabanya. Misal teman-teman punya usaha seperti itu, boleh juga disampaikan di kolom question and answer. Misal ada pertanyaan terkait usahanya, nanti kita coba jawab bareng-bareng. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah UMKM, kedua miliki waralaba, ketiga konsultan bisnis, keempat social entrepreneur, kelima perencana bisnis, keenam analis pemasaran, dan yang ketujuh adalah investor. Gitu. Jadi kita mau bahas soal UMKM dulu nih, entrepreneur pemula gitu. Oke, di sini banyak ya tadi teman-teman yang pengen memulai atau sedang merintis usaha, mungkin teman-teman adalah masuk ke sini, masuk ke kategori UMKM. Jadi apa sih UMKM? UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Jadi ini dimiliki oleh bisa badan usaha atau perorangan. Jenis-jenisnya sendiri ada banyak sekali, jadi kita akan bahas ketiganya. Yang pertama mikro, kedua kecil, dan ketiga menengah gitu ya. Jadi usaha mikro itu adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki pegawai kurang dari 4 orang. Aset yang dimiliki itu hanya mencapai 50 juta dan omsetnya mencapai 300 juta. Nah, contoh konkretnya mungkin kalau di sini teman-teman banyak yang ngambil kurikulum atau materi mengenai masker ya, karena ini pandemi, kita ada kelas juga tentang masker. Kalau misal teman-teman saat ini membuka usaha produksi masker dengan pegawai kurang dari 4 orang, ada yang ngurusin distribusi, ada yang ngurusin penjahitnya, ada juga yang ngurusin packingnya, total 3, berarti teman-teman masih masuk ke usaha mikro. Nah, kalau aset, apa yang dimaksud dengan aset? Aset ini bisa termasuk peralatan, perlengkapan, contoh tadi peralatan jahitnya, kemudian bahan-bahan kainnya, itu total kalau mencapai 50 juta berarti masih masuk usaha mikro. Nah, omset nih, omset ada yang tahu nggak bedanya omset dengan profit? Ini saya mau tanya bedanya omset dengan profit. Yang tahu boleh langsung dijawab di kolom question and answer. Ini masih banyak yang sharing ya tentang kenapa pengen jadi entrepreneur. Mungkin ini banyak sekali yang mau cerita, boleh diizinkan kalau mau ngetik di sini. Jadi apa bedanya omset dengan profit? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau omset itu adalah hasil penjualan kita. Contoh tadi saya kasih contoh jualan masker ya. Kalau kita menjual satu masker seharga 20.000 ke customer, nah 20.000 itu adalah omset kita. Bagaimana dengan profit? Profit itu berarti adalah omset yang sudah dikurangin dengan beban. Contoh kita bayar gaji pegawai, contoh kita bayar pajak, kemudian kita bayar alat-alat dan packing gitu kan. Jadi kalau packing biasanya kita keluar biaya juga, kemudian ongkos kirim. Nah, hasil bersih dari penjualan yang sudah dikurangi semua itu berarti bernama profit. Gitu. Tapi kalau segmentasinya sebagai usaha mikro, kecil, menengah ini dilihat dari omset tahunan. Gitu. Nah, yang kedua usaha kecil. Jadi kalau usaha kecil berarti usahanya sudah lebih berkembang ya.
pegawainya udah naik dari 4 menjadi 5 sampai 19 orang. Asetnya juga sudah bertambah, omsetnya juga sudah bertambah menjadi 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, mungkin contohnya kalau tadi teman-teman buka usaha jahit masker, itu masih mikro karena pegawainya masih sedikit. Ketika usaha kecil, usahanya mungkin sudah berkembang. Dari yang tadinya cuma memproduksi masker, lama-lama teman-teman memasok masker. Mungkin di supermarket, di minimarket gitu ya. Pegawai yang membantu distribusi bertambah 3-4 tapi udah 10. Jadi supir yang nganter-nganter masker ke minimarket dan supermarket di kota teman-teman itu udah nambah juga gitu. Aset juga sama, asetnya bertambah, peralatannya sudah lebih canggih, bahkan sekarang punya sablonan untuk maskernya atau mungkin punya peralatan cetak yang lebih canggih. Omsetnya pun juga bertambah gitu. Gimana dengan usaha menengah? Kalau usaha menengah pegawainya ada 20 sampai dengan 99 orang. Nah, ini mungkin contohnya kalau misal tadinya teman-teman punya usaha mikro, usaha menjahit masker gitu ya, rumahan, bikinnya di rumah, di garasi, ada tukang jahitnya. Usaha kecil sudah mulai bisa lebih besar lagi, sudah boleh memasok ke supermarket di sekitar gitu. Usaha menengah gimana? Usaha menengah ini bisa lebih gede lagi. Mungkin teman-teman udah bisa sewa ruko, atau mungkin teman-teman justru beli ruko nih untuk jadi gudang, untuk jadi dia lebih besar lagi. Asetnya juga sudah mencapai 10 miliar, omset tahunnya sudah mencapai 50 miliar. Jadi masih omset tapi teman-teman ya, bukan profit sekali lagi. Nah, gimana dengan pemilik waralaba? Ini mudah ditemukan di sekitar kita sih biasanya. Waralaba yang terkenal tuh kayak jualan kebab gitu ya, kemudian burger, terus ya tadi boba atau milk tea itu juga lagi ada banyak banget. Jadi waralaba ini apa? Sebetulnya dia adalah hubungan kemitraan antara brand atau usaha yang sudah lebih kuat dengan usahawan yang relatif baru. Tujuannya yang pasti untuk saling menguntungkan ya di bidang penyediaan jasa dan produk kepada konsumen. Nah, kelebihannya menjadi seorang pemilik waralaba. Jadi sebagai seorang pemilik waralaba pastinya kita tinggal menerima ya dari yang sudah punya usaha terlebih dulu. Jadi dia memang sudah lebih settled, sudah lebih dikenal, sudah lebih manajemen bisnisnya lebih terjaga. Kita nggak perlu bikin dari awal. Kemudian manajemen finansial juga lebih mudah dilakukan, lebih aman dan juga ada supportnya gitu. Jadi pada umumnya teman-teman nggak perlu bikin branding dari awal, teman-teman nggak perlu memperkenalkan produk. Kayak contoh tadi kalau masker, kita harus bikin brand dari awal, tapi kalau contoh teman-teman mau waralaba kebab, teman-teman kan nggak perlu memperkenalkan lagi ya brand kebab. Misal saya mau franchise kebab Baba Raffi, oke semua orang udah tahu kebab Baba Raffi jualannya menunya kayak gitu dan rasanya seperti itu gitu. Jadi nggak perlu membangun branding dari awal. Nah, gimana dengan kekurangannya? Kekurangannya ada beberapa juga. Yang pertama, kita pastinya kurang kendali ya terhadap sistem bisnis. Jadi, contoh tadi si kebab itu kan sudah berjalan beberapa tahun. Kita sebagai pemilik waralaba, kita cuma bisa mengikuti sistem bisnis yang sudah mereka bentuk gitu. Dan pastinya ada biaya waralaba. Jadi, biaya waralaba ini biasanya harus dibayarkan sebelum kita membeli franchise tersebut. Biasanya sih ada tuh yang jual biaya waralaba sudah sepaket ya antara gerobaknya, kemudian bahannya, kemudian peralatan memasak, bahkan kadang disediakan juga karyawan dan training karyawannya. Jadi biasanya satu set. Nah, yang pasti ada pemotongan keuntungan, reputasi bergantung juga dengan waralaba lain. Misal teman-teman tinggal di kecamatan A, tapi di kecamatan B juga ada pengusaha waralaba dengan brand yang sama. Ternyata di kecamatan B tukang masaknya nggak begitu enak gitu, nggak kayak punya teman-teman. Ketika orang dengar brand teman-teman, mungkin dia akan mikir, wah kalau misal di kecamatan B kebabnya aja nggak enak, emang di kecamatan A enak? Pasti akan bergantung dengan waralabanya. Nah, yang terakhir kita pasti akan terikat ya dengan channel kerjasama bisnis yang sudah ditetapkan bahkan sebelum kita join menjadi seorang pemilik waralaba. Nah, yang selanjutnya karir sebagai seorang konsultan bisnis. Konsultan bisnis itu sebetulnya cocok sih untuk teman-teman mungkin yang generalis gitu, karena saya sendiri juga senang sih kalau belajar mengenai konsultasi bisnis, karena ini belajar banyak hal gitu. Karena pada dasarnya kita menyediakan jasa konsultasi
kepada suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan mengenai cara mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan optimal. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari karena dalam sebuah entitas bisnis pastinya dia penuh dengan dinamika ya, baik dari internal maupun eksternal, baik dari kalau internal contohnya mungkin kita bicara tentang manpower atau karyawan, kita bicara juga tentang profit gitu. Tapi kalau eksternal mungkin kita juga harus lihat kompetitor, kita harus lihat market trendnya saat itu sedang seperti apa. Jadi banyak sekali variabel atau aspek-aspek yang harus dipelajari oleh seorang konsultan bisnis. Ini tugas pokoknya sih, ada 3 sebetulnya. Yang pertama, dia harus bisa mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Jadi nggak cuma mencari masalah. Kayak misal contoh bisnisnya stuck nih. Kita jualan masker, tapi kok yang laku cuma segini-segini terus, nggak pernah ada pertambahan revenue atau profit gitu. Permasalahannya ada di mana sih? Apakah dari distribusinya, kita menyasar supermarket atau minimarket yang salah untuk nitip masker, atau mungkin channel marketingnya kita jualan via Instagram, tapi ternyata orang-orang udah mulai pindah ke TikTok gitu. Nah, dan juga peluangnya kira-kira apa nih yang masih bisa digali dari jualan masker ini? Contoh, kalau memang ternyata permasalahannya karena channel marketingnya, ya udah berarti kita bisa masuk coba ke TikTok gitu ya sebagai channel marketing. Dan nggak cuma mencari masalah atau memetakan peluang yang sudah dimiliki oleh entitas bisnis tersebut, tapi seorang konsultan bisnis juga harus memberi solusi gitu. Jadi kalau mencari masalah kan biasanya gampang ya, kita tinggal breakdown, kita tinggal bongkarin aja tuh kayak laporan keuangannya, kita bisa juga kayak data-data yang dipunya tentang customer, tapi solusi. Bagaimana kita harus bisa menyusun solusi, itu adalah tugas seorang konsultan bisnis. Nah, yang ketiga yang pasti adalah membuat strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memanfaatkan dan memaksimalkan peluang yang ada. Jadi contohnya gini teman-teman, misal tadi saya bicara tentang jualan maskernya agak susah gara-gara mungkin distribusinya. Distribusinya terhambat, kita kena cost atau biaya distribusi yang cukup tinggi gara-gara kita harus nganterin satu-satu ke masing-masing supermarket. Nah, kita cek apakah ternyata lebih murah kalau dari supermarket ini ngambil sendiri atau mungkin kita bisa mencari win-win solution yang menguntungkan bagi semua pihak. Itu juga harus dicek untuk membuat strategi. Nah, social entrepreneur tadi ada beberapa yang saya lihat di kolom question and answer. Kenapa ingin menjadi entrepreneur? Karena ingin memperkerjakan atau membuka lapangan kerja untuk orang lain. Ada juga yang memang pengen memberi dampak, meskipun tadi juga ada bilang, saya pengen buka usaha rumahan. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat atau melirik ini ya, karir menjadi seorang social entrepreneur. Jadi social entrepreneur itu apa? Social entrepreneur adalah pengusaha yang melakukan pendekatan bisnis untuk menciptakan dampak positif. Jadi bisnisnya nggak semata-mata bicara soal cuan atau soal keuntungan aja dari segi material, tetapi juga bagaimana sih menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat. Kita akan bahas mengenai bedanya sih, lebih ke social entrepreneur itu seperti apa dan entrepreneur itu seperti apa. Jadi ini mungkin bukan versus ya untuk lebih tepatnya, karena kita tidak mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tetapi memang ini membandingkan secara apple to apple. Jadi social entrepreneur itu seperti apa dan entrepreneur itu gimana. Jadi kalau social entrepreneur memang tadi saya sudah sempat sebutkan menciptakan dampak sosial yang terukur. Meskipun di sisi lain dia juga tetap menciptakan keuntungan finansial. Jadi contoh kalau misal teman-teman tadi punya usaha masker, di sini tadi saya baca banyak yang memang ambil kelas masker ya. Jadi misal punya usaha masker, rumahan, tapi teman-teman mengajak ibu-ibu di sekitar komunitas teman-teman atau di sekitar lingkungan teman-teman menjadi penjahit masker tersebut. Berarti itu sama aja kita menciptakan dampak sosial gitu. Dan mungkin mengajak pemuda desa setempat untuk menjadi content creator. Kita mau jualan masker via TikTok, via Instagram. Biasanya yang lebih paham TikTok dan Instagram anak muda ya. Jadi kalau misal ada pemuda-pemuda yang mau diberdayakan untuk membantu menjadi content creator, gimana memasarkan masker melalui TikTok dan Instagram, berarti teman-teman juga sudah mendukung kegiatan sosial di daerah tersebut. Nah, sumber pendapatannya tapi nggak cuma dari hasil penjualan ya. Kadang mungkin akan ada donatur, akan ada hibah gitu, atau hadiah juga bisa. Kayak misal teman-teman jualan masker dan berinovasi menciptakan masker menggunakan kain tradisional Indonesia kayak batik atau songket atau tenun. Nah, itu nanti misal tertarik untuk mengikuti ajang startup atau mungkin lomba-lomba bisnis plan dan kemudian menang, berarti itu bisa dianggap sebagai hibah juga. Nah, yang ketiga,
orang yang diuntungkan adalah konsumen dan komunitas yang dibantu. Jadi nggak cuma konsumen sebagai pemakai produk atau jasa kita, melainkan juga komunitas yang tadi tergabung dalam entitas bisnis kita. Nah, kalau entrepreneur gimana? Entrepreneur kita fokus untuk menciptakan keuntungan finansial ya. Jadi tidak ada tanggung jawab sosial yang harus kita berikan, tapi nanti kalau misal secara terpisah kita mau memberikan social responsibility atau mungkin CSR, dana CSR itu juga bisa dimasukin ke anggaran, tapi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk itu. Kemudian sumber pendapatan itu sudah pasti dari hasil penjualan, dan yang terakhir orang yang diuntungkan adalah konsumen atau orang yang menggunakan produk dan jasa kita. Nah, menjadi perencana bisnis. Jadi perencana bisnis ini beda-beda tipis ya dengan konsultan bisnis. Tapi kalau perencana bisnis dia harus bikin target dan strategi jangka panjang, kemudian ngomong juga sama pelanggan. Jadi membangun hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi peluang bisnis, melakukan negosiasi, dan memonitor perkembangan pasar. Jadi bedanya dengan konsultan, kalau konsultan itu memberikan solusi, memberikan strategi, tapi kalau perencana bisnis dia lebih kompleks lagi, bahkan sampai dengan bagaimana mengurus customer relation atau customer retention. Jadi membangun hubungan dengan pelanggan. Gimana caranya pembeli atau pelanggan kita merasa puas dengan layanan kita, bagaimana caranya biar mereka mau balik beli produk kita lagi. Itu adalah seorang perencana bisnis. Ya, ini 4 tugas pokoknya. Tadi saya mungkin sempat bahas juga di awal. Yang pertama, menyusun dan mempresentasikan rencana pengembangan bisnis perusahaan. Yang kedua, update pengetahuan, ini penting ya, mengenai perkembangan pasar serta kompetitor. Kemudian melakukan riset perkembangan bisnis perusahaan secara berkala, dan yang terakhir meriset pasar, mencari peluang pelanggan baru dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, bayangnya gimana sih kalau misal saya jualan masker, tapi saya harus punya pengembangan, punya pengetahuan tentang kompetitor dan lain-lain. Jadi kalau misal teman-teman berencana menjadi seorang perencana bisnis, harus bisa nih keempat skill ini ya. Jadi ini keempat tugas pokok seorang perencana bisnis. Misal kalau usahanya masker, harus tahu gimana caranya kita berorientasi dalam 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ke depan. Usaha masker ini akan menjadi seperti apa. Kemudian jangan lupa update pengetahuan juga tentang perkembangan pasar. Kayak misal orang-orang sekarang udah jarang keluar rumah, apalagi kasusnya terus meningkat ya, COVID. Jadi mungkin mereka belanja sekarang dari rumah. Apakah mungkin kita harus masuk ke online marketing atau mungkin harus masuk ke marketplace ketimbang kita nitipin maskernya di supermarket atau di minimarket tadi gitu. Dan kompetitor pastinya juga kita harus pantau gitu, baik dari sisi positifnya kayak misal inovasi menarik apa yang bikin konsumen tuh tertarik sama produk kompetitor, tetapi juga sisi negatifnya kayak apa yang semestinya tidak mereka lakukan dan harus kita hindari juga. Ini kalau dari kompetitor mungkin ada yang, masa sih kita harus mencari inspirasi dari kompetitor? Jadi memang banyak yang mungkin penasaran gimana caranya kita bisa secara objektif menilai produk dari kompetitor gitu. Teman-teman bisa pakai prinsip ATM, atau ada yang mungkin pernah dengar tentang amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita bisa cek kompetitor itu peluangnya seperti apa yang sudah mereka lakukan, tapi apa yang seharusnya mereka lakukan tapi belum dilakukan, itu bisa kita cek dan kita sesuaikan dengan produk atau brand kita. Nah, pengetahuan yang dibutuhkan ada administrasi, manajemen, penjualan, pemasaran, dan yang pasti tadi layanan pelanggan dan personel. Kita harus tahu apa sih yang disukai oleh pelanggan kita gitu. Apa yang mereka cari ketika mereka masuk ke toko kita. Apa yang mereka cari, yang mereka mau ketika mereka tanya-tanya tentang produk kita. Itu harus bisa disusun dengan baik, sehingga apa yang mereka butuhkan dengan yang kita sediakan itu bisa ketemu gitu. Selanjutnya mengenai analis pemasaran. Jadi apa sih analis pemasaran? Ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan riset, penelitian, dan memberi informasi mengenai segala hal yang terkait kondisi pasar dan kampanye. Jadi ini yang harus di-highlight dari kondisi pasar dan kampanye pemasaran. Jadi kayak tadi saya sempat singgung mengenai behavior atau perilaku konsumen akhir-akhir ini, mungkin udah nggak pada keluar rumah ya, jadi belanjanya juga online, melalui marketplace, melalui Instagram gitu. Nah, teman-teman juga harus aware nih kalau ada perubahan-perubahan kondisi pasar seperti ini. Dan menyesuaikan pastinya kampanye pemasaran yang dilakukan. Kayak misal untuk pembelanjaan secara offline di toko itu nggak dapat diskon. Tapi kalau misal orang-orang belanja dari marketplace, belanja dari Instagram, akan mendapatkan diskon tambahan. Jadi memang harus menyesuaikan dengan data. Jadi jangan bikin kampanye itu karena berdasarkan
oh aku pengen bikin aja gitu, tapi tanpa dasar yang kuat. Kita harus cek kondisi pasarnya seperti apa, konsumen itu maunya apa saat ini. Gitu. Ini 3 tugas pokok ya tadi seorang analis pemasaran, jadi mengumpulkan data pastinya, kemudian memeriksa dan mengevaluasi seluruh kampanyenya tadi, kayak misal kita tadi mau mulai bikin diskonan di marketplace, contoh kalau beli offline nggak diskon, tapi kalau beli di marketplace akan dapat diskon 50%. Nah, kita cek nih, apakah kampanye pemasaran ini berhasil atau enggak gitu. Apakah ternyata nggak ada hubungannya nih mau jualan di marketplace atau di Instagram ternyata sama-sama kencang. Ya udah berarti di Instagram mungkin juga bisa ditambah diskonnya gitu. Jadi memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi, meriset dan mengamati tren pasar, kompetisi dan konsumen. Ini juga sama ya kayak tadi. Jadi kalau kita mau bikin keputusan harus berdasarkan data. Nah, pengetahuan yang dibutuhkan apa? Yang pertama, manajemen. Dia harus bisa manage data, kemudian administrasi juga harus rapi, harus bisa sales dan marketing, pastinya harus paham. Aneka channel sales, aneka channel marketing, dia harus ngerti kapan harus pakai TikTok, kapan harus pakai Instagram, kontennya seperti apa. Kemudian komunikasi, media, ekonomi, dan akuntansi. Nah, mungkin peluang karir lain yang teman-teman bisa pertimbangkan adalah menjadi seorang investor. Kalau nanti sudah memulai karir sebagai entrepreneur dan sudah lancar beberapa tahun, kemudian usahanya udah jalan dan ingin membantu usaha-usaha lain untuk berkembang, mungkin teman-teman bisa menjabat sebagai investor gitu ya. Jadi dia adalah individu atau entitas lain yang menanamkan modal dengan harapan menerima pengembalian uang. Dan biasanya tipe-tipe investor dibagi berdasarkan profil resiko gitu. Nah, kita tadi udah sempat bahas tentang pilihan karir ya atau jenjang karir yang mungkin bisa dipilih. Misal teman-teman ingin masuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, gimana dengan tipe-tipe entrepreneur? Ada berapa sih sebenarnya tipe entrepreneur yang mau kita bahas? Jadi yang pertama ada full time dan yang kedua ada part time. Sama seperti namanya ya, full time itu pasti dia memiliki waktu yang penuh untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Jadi dia tidak nyambi atau dia tidak menjabat sebagai karyawan di perusahaan lain contohnya atau tidak memiliki aktivitas lain di luar kegiatan entrepreneurship-nya gitu. Jadi kelebihannya yang pasti dia bisa fokus dalam mengerjakan bisnis, nggak keteteran gitu. Kemudian waktu yang dimiliki juga emang hanya untuk jualan aja, untuk entrepreneurship aja. Dan yang pasti kalau misal nanti usahanya sudah mulai stabil, udah punya karyawan banyak, udah punya manajer, kemudian udah punya divisi-divisi yang terpisah-terpisah. Jadi sebenarnya sebagai seorang pengusaha udah nggak perlu involve gitu, nggak perlu ikut campur terlalu banyak. Dia akan dapat waktu lebih luang, tapi pendapatannya masih tetap jalan. Gitu. Tapi kekurangannya apa? Ada beberapa kekurangan yang mau saya sebutin juga. Yang pertama pasti sangat bergantung pada penjualan ya untuk menjalankan bisnis. Kayak misal di masa-masa pandemi sekarang, naik turun sebuah market trend, naik turunnya penjualan itu pasti akan ngaruh banget ke bisnisnya. Gitu. Kemudian ada risiko juga kehilangan pendapatan jika bisnisnya gagal karena dia kan berarti bisnisnya cuma satu dan ternyata bisnisnya nggak jalan, berarti pendapatan juga nggak dapat. Dan yang pasti banyak yang dipertaruhkan, jadi kayak misal kita memang punya single income, kita cuma punya satu pendapatan dari bisnis tersebut. Kalau misal kita mau coba-coba inovasi, tapi kita sendiri nggak confident, nggak pede, dan market atau pasar juga sepertinya kurang menerima, kita jangan berani-berani mengambil keputusan tersebut gitu karena ingat kita cuma punya satu pendapatan dari bisnis tersebut jadi kurang fleksibel sebetulnya untuk bereksperimen atau mencari inovasi-inovasi yang mungkin lebih dinamis. Nah, kalau seorang part-time entrepreneur gitu ya, kalau part-time entrepreneur itu gimana? Dia sebetulnya biasanya karyawan atau mungkin ibu rumah tangga ya, biasanya yang banyak melakukan kegiatan part-time entrepreneurship gitu. Jadi mungkin sudah kerja di kantor tapi pengen pendapatan tambahan atau menjadi seorang ibu rumah tangga sambil mengurus keluarga, pengen punya pendapatan juga gitu. Jadi pasti bertambah sumber pendapatannya nggak cuma dari satu pintu aja. Kemudian bisa juga untuk mengurangi resiko hilangnya sumber pendapatan ketika bisnis sedang merugi. Jadi kita masih ada pendapatan tetap dari kerjaan kita di kantor.
dan yang pasti masih dapat benefit juga dari kantor. Jadi kita nggak perlu provide sendiri, tapi kita masih disediakan. Kemudian yang keempat, merasa lebih aman dan eksperimen dalam berinovasi. Jadi karena kalau misal kita nggak berhasil dalam eksperimen atau inovasinya, kita masih ada pendapatan tetap gitu ya sebagai karyawan. Nah, kalau part-time entrepreneur kekurangannya apa sih? Yang pertama, tidak bebas ya dalam waktunya, dalam bisnisnya. Karena yang pasti kita harus fokus juga dengan pekerjaan utama kita. Kemudian yang kedua, waktu ya. Waktu ini memang untuk membuat strategi atau memasarkan produk pastinya juga berkurang. Kalau misal full-time entrepreneur, dia pagi mungkin bisa ngurusin media sosial, siang ngurusin distribusi, sore ke malam dia mulai ngurusin pembukuan. Tapi kalau menjadi part-time entrepreneur, kita umumnya cuma bisa bekerja separuh hari atau bahkan justru tidak setiap hari dalam satu minggu kita. Nah, potensi burnout itu juga tinggi karena kita kan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus ya dalam satu waktu. Dan yang pasti work-life balance juga akan sulit karena waktu untuk istirahatnya jadi berkurang. Nah, gimana nih kalau kita bingung, kita pengen jadi full-time entrepreneur atau part-time entrepreneur? Mungkin teman-teman di sini ada yang mau jawab dulu. Sekarang ada yang mungkin jadi full-time entrepreneur atau part-time entrepreneur nggak? Ada yang mungkin seorang karyawan, seorang pegawai, ingin mendapat pendapatan lebih, dan akhirnya memilih untuk berwirausaha juga nih. Jadi, mungkin jadi pendapatannya bertambah gitu. Oke, jadi banyak yang pengen jadi full-time, ternyata full-time entrepreneur ya. Jadi kalau teman-teman memang pengen jadi seorang full-time entrepreneur, yang pasti teman-teman harus berani ambil risiko gitu. Karena memang ini adalah tanggung jawab atau mungkin membutuhkan konsistensi penuh gitu ya. Jadi harus konsisten menjadi seorang entrepreneur yang full-time. Karena yang pasti kita akan ada banyak sekali yang harus dilakukan menjadi seorang full-time entrepreneur. Karena mau nggak mau kita harus menjaga bagaimana bisnis itu berlangsung, bagaimana kelangsungan bisnis kita terus berjalan gitu kan harus kita yang pikir setiap hari gitu ya. Dan yang pasti pastikan dulu adanya permintaan yang cukup tinggi terhadap produk atau jasa yang Anda jual. Jadi kita harus realistis ya, kita berani untuk ambil resiko, tapi again, produk atau jasa kita tuh sebenarnya sudah pasti laku nggak sih di masyarakat gitu. Kalau ternyata memang permintaannya tinggi dan teman-teman yakin bahwa usaha ini akan berhasil, akan jangka panjang, boleh berarti mengambil keputusan menjadi seorang full-time entrepreneur. Nah, yang ketiga, pastikan juga bahwa keuangan dapat menutupi pengeluaran bisnis, setidaknya sampai mendapatkan profit sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah dibuat. Jadi, kalau misal teman-teman pengen, misal contoh resign dari menjadi seorang karyawan dan fokus menjadi seorang full-time entrepreneur, dipastiin tabungannya sudah cukup gitu, at least untuk menjadi modal bisnis sampai dengan nanti profit. Nah, kalau menjadi part-time entrepreneur, gimana sih kalau misal saya ingin menjadi seorang part-time entrepreneur ketika sekarang saya masih menjabat seorang pegawai atau mungkin saya adalah seorang ibu rumah tangga gitu. Tadi ada soalnya yang bahas saya ibu rumah tangga ingin jualan kue dari rumah, mungkin bisa masuk ke sini ya, part-time entrepreneur. Jadi yang pasti teman-teman harus punya dulu kemampuan manajemen waktu yang baik. Harus tahu kapan harus mengurus keluarga, contohnya kalau seorang ibu. Kemudian harus tahu juga kapan harus mengatur pekerjaan kantor kalau memang masih menjabat sebagai seorang pegawai kantoran. Dan yang pasti ide bisnis butuh waktu untuk berkembang dan menemui kebutuhan pasar gitu ya. Karena kan kita memang butuh waktu untuk melakukan analisis dan strategi tadi. Dan ketiga, kalau teman-teman memang masih pengen menjadi part-time entrepreneur, teman-teman masih membutuhkan sumber dana untuk menutupi pengeluaran bisnis at least sebelum menghasilkan profit gitu. Jadi jangan kalau dapat keuntungan dari kantor, dapat gaji, dapat benefit, itu tetap diterima karena memang harus menutupi pengeluaran bisnis at least sampai dengan dia profit. Nah, selanjutnya kita mau bahas soal practical skills apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi yang pertama, dia harus punya critical dan creative thinking, kedua goal setting, ketiga planning dan organizing, dan keempat decision making. Ini in English semua, tapi pada intinya yang pertama kita harus bisa berpikir kritis dan kreatif. Kemudian kedua harus bisa menyusun tujuan gitu ya. Tujuan itu memang dibikinnya sekali, tapi dipakainya berkali-kali sampai dengan nanti bisnisnya berkembang. Itu yang
mengingatkan kita tentang why, kenapa kita bikin bisnis itu. Itu adalah goal setting. Nah, yang ketiga planning dan organizing atau merencanakan dan mengatur, memanage. Ini tentang perencanaan, bisa juga tentang karyawan kita, bagaimana cara kita menempatkan karyawan di posisi-posisi yang memang dibutuhkan. Kemudian yang keempat mengenai decision making. Jadi belajar mengambil keputusan. Mengambil keputusan pasti serupa ini ya, ibarat mata koin ya, pasti ada positif impact-nya, ada negatif impact-nya. Ada konsekuensi yang harus kita terima, ada pro dan kontra. Itu adalah bagian dari sebuah pengambilan keputusan atau decision making. Nah, ini tadi kalau tentang critical dan creative thinking. Sebetulnya ini bergunanya kenapa? Berguna sekali ketika kita sedang memetakan masalah. Karena kalau kita memetakan masalah, pastinya nanti akan terhubung dengan namanya mencari solusi, mencari strategi, dan juga mengambil keputusan tadi gitu. Jadi namanya masalah sebetulnya kalau teman-teman melihat dalam jangka panjang, masalah itu bukanlah sebuah akhir ya dari kegiatan atau kehidupan gitu. Karena masalah justru dia adalah sebuah awal. Kita akan nanti mencari solusi, tadi mencari strategi, dan bagaimana nih caranya menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini memerlukan sekali yang namanya pemikiran kritis atau pemikiran kreatif. Gitu. Jadi mencari solusi, menghubungkan aneka informasi. Kalau misal jualan masker, tapi ternyata proses produksinya yang tersendat gitu ya, tadi distribusi, tapi ternyata produksinya juga gitu. Apakah memang karena jumlah penjahit maskernya kurang atau mungkin bahan baku maskernya itu sering langka? Kalau tadi saya kasih contoh jualan masker menggunakan kain tradisional Indonesia, apakah kalau misal pakai batik, batiknya ternyata mahal dan yang murah itu langka, susah dicari sehingga berimbas pada kegiatan produksi. Nah, itu kita harus bisa menghubungkan informasi-informasi tersebut, teman-teman. Jadi kalau ternyata bahannya langka, apakah kita bisa cari dengan bahan lain atau mencari supplier lain? Nah, itu perlunya memiliki critical dan creative thinking. Ya, jadi kenapa sih butuh gitu? Yang pertama karena kita harus berpikir kreatif tadi, harus inovasi. Apalagi kalau permasalahan ternyata bukan cuma internal. Kalau tadi masalah distribusi, masalah produksi, tapi ternyata dari eksternal juga ada gitu. Kayak misal dari kompetitor. Mereka terus inovasi terus sehingga konsumen kadang suka bingung nih mau beli ke mereka atau ke kita. Nah, kitanya juga harus lebih kreatif gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu apakah inovasi yang mau kita bikin ini kira-kira disukain enggak sama konsumen gitu. Kalau misal kita bikin tadi masker batik tapi ternyata batiknya mahal dan kita ganti dengan masker kain perca gitu. Kira-kira kain perca ini apakah bisa menyelesaikan permasalahan kita plus apakah akan disukai juga oleh konsumen. Itu yang harus kita gali. Nah, bagaimana sih cara memicu pemikiran kreatif? Jadi gimana caranya? Karena sebetulnya kan segala hal itu bisa dipelajari dan dibiasakan ya. Nah, ini memang harus dimulai dari awal, kita harus bisa namanya menggali pengetahuan. Jadi kalau misal ada masalah, oh kita tahu permasalahannya ada di sistem produksi atau permasalahannya ada di sistem distribusi. Nah, tapi kita nggak penasaran, kita kayak nggak mau tahu, udahlah jalan aja terus gitu. Kita membiarkan ada permasalahan. Nah, itu tidak bisa memicu pemikiran kreatif. Kemudian yang kedua, jangan lupa memperluas wawasan dan jaringan. Karena kadang kalau kita ngobrol sama teman lama atau ngobrol dengan partner bisnis, kadang muncul ide-ide yang memang bermanfaat. Jadi ketika mencari solusi. Nah, yang ketiga yang pasti melakukan hal yang disukai atau hobi ya. Karena kadang ide-ide bagus itu muncul ketika kita moodnya sedang happy, moodnya sedang positif. Jadi kalau kita sedang melakukan hal yang disukai, itu bisa menjadi juga sarana untuk memicu pemikiran kreatif. Nah, mengenai goal setting, tadi saya sempat mention bahwa goals atau tujuan itu dibikinnya sekali, tetapi digunakan berkali-kali atau sepanjang entitas bisnis tersebut berdiri. Maksudnya gimana? Karena goals atau tujuan itu akan menanamkan mindset pada kita dan juga pada tim kita. Kita akan saling menyamakan persepsi, kita akan saling menyamakan arah yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya kita tersesat atau mungkin kita ada kendala, ada challenge, ketika kita punya goals atau punya tujuan, kita akan tahu nih, oh memang kita punya tantangan tapi jelas arah kita tuh kemana. Selama arahnya jelas, tantangan-tantangan pasti bisa kita selesaikan gitu. Kemudian kita juga akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita pastinya, karena memang ada yang harus kita kejar, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu. Kemudian yang ketiga, menyamakan persepsi. Tadi saya sempat mention juga di awal, menyamakan persepsi ini gimana? Kita pasti
kerja dengan orang-orang banyak itu pemikirannya beda-beda ya. Kadang kita juga pengen menjelaskan hari ini kita mau kerjain ini, besok kerjain itu, targetnya lusa sudah selesai. Nah, kadang orang mungkin akan mikir, kok ritme kerjanya cepet banget sih gitu. Padahal sebetulnya kita akan mencapai tujuan yang sama, yaitu proses produksi selesai dalam 3 hari. Nah, kalau karyawan-karyawan kita atau tim kita paham hal itu, mereka pasti juga akan mengerti gitu kenapa kita harus kerja cepat. Nah, goal setting. Jadi mengenai menyusun tujuan itu harus smart. Smart secara literally dan juga figuratively. Jadi smart secara cerdas, tapi ternyata smart sendiri terdiri dari beberapa kata. Yang pertama specific, kedua measurable, ketiga achievable, keempat relevan, dan kelima time based. Gitu. Jadi nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi mungkin mengenai smart ini, Huda mau ada polling dulu lah. Jadi kita ada pertanyaan nih tentang cara membuat goals yang smart ini. Yuk, sudah kelihatan ya? Ya. Silakan teman-teman, kalau misal tadi sudah sempat di awal kita bahas tentang goal yang smart, ini Huda sudah ada pollingnya ya Huda?